Ini adalah krisis Aqabah. Demi Allah, wahai musuh Allah, aku benar-benar akan menanganimu. Lalu beliau memerintahkan agar mereka kembali lagi ke tenda mereka masing-masing. Assalamualaikum sahabat bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Dukung kami dengan subscribe dan hidupkan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiat Aqabah kedua. Pada musim haji tahun ke-13 dari nubuah, tepatnya pada bulan Juni 622 Masehi, lebih dari 70 muslimin penduduk Yathrib datang ke Mekah untuk melaksanakan manasik haji. Mereka datang bersama rombongan haji dari kaumnya yang masih musyrik. Semenjak dari rumah atau tatkala di tengah perjalanan, mereka yang sudah masuk Islam itu saling bertanya-tanya, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW berkeliling, diusir, dan dilanda ketakutan di gunung-gunung Mekah. Setibanya di Mekah, mereka menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi dengan Rasulullah SAW, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berkumpul di sebuah bukit di Aqabah pada pertengahan hari Tasyrik atau tatkala melempar jumroh pertama setelah dari Mina. Agar pertemuan ini berjalan lancar, harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari yang gelap. Kita serahkan kepada seorang pemuka Ansor untuk menuturkan kepada kita pertemuan monumental ini pada saat-saat terjadinya perseteruan antara paganisme dan Islam. Inilah penuturan Ka'ab bin Malik al-Ansori radhiyallahu anhu. Kami pergi untuk menunaikan haji, yang sebelum itu kami sudah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk bertemu di Aqabah pada pertengahan hari Tasyrik. Pada malam hari kami berjanji untuk bertemu beliau. Abdullah bin Amr bin Haram, salah seorang pemimpin dan bangsawan kami, sedang bersama kami, yang hingga detik itu kami masih merahasiakan keadaan kami yang sesungguhnya. Maka kami mengajaknya untuk bergabung. Lalu kami katakan kepadanya, sesungguhnya engkau adalah pemimpin kami dan orang yang terhormat di antara kami. Kami tidak ingin jika engkau menjadi bahan bakar api neraka di kemudian hari. Lalu kami mengajaknya masuk Islam, dan kami beritahukan pula janji kami untuk bertemu Rasulullah SAW di Aqabah. Seketika itu pula dia menyatakan masuk Islam, dan bersama-sama kami dia ikut ke Aqabah. Dia kami angkat sebagai pemimpin rombongan. Pada malam hari itu, kami tidur di tengah kaum kami. Setelah lewat sepertiga malam, kami keluar dari rombongan menuju tempat yang sudah kami janjikan untuk bertemu Rasulullah SAW. Masing-masing dari kami berjalan mengendap-endap dengan langkah hati-hati hingga akhirnya kami semua berkumpul di Bukit Aqabah. Jumlah kami ada 73 orang laki-laki dan 2 wanita, yaitu Nasibah binti Ka'ab dan Ummu Ammarah dari Bani Mazin bin An-Nazar, dan Asma binti Amr atau Ummu Mani' dari Bani Salamah. Kami berkumpul di bukit menunggu hingga Rasulullah SAW mendatangi kami beserta paman beliau, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sekalipun saat itu dia belum masuk Islam, tetapi dia ingin menyertai beliau dan beliau pun percaya kepadanya. Setelah semuanya dirasa sudah cukup, maka dialog pun dimulai untuk mengesahkan jalinan agama dan militer. Yang pertama kali membuka dialog adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia menjelaskan secara terbuka kepada mereka yang hadir di situ tentang beratnya tanggung jawab yang bakal mereka pikul sebagai kelanjutan dan konsekuensi jalinan persekutuan ini. Dia berkata, "Wahai orang-orang Khazraj, sesungguhnya posisi Muhammad di tengah kami sudah kalian ketahui sendiri. Kami sudah mencegahnya untuk tidak mengusik kaum kami
dengan sesuatu yang sudah kita ketahui. Dia adalah orang yang terhormat di tengah kaumnya, dilindungi di negerinya. Bisa saja dia enggan bergabung dan berkumpul bersama kalian. Jika memang kalian berpikir untuk menyia-nyiakan dan menelantarkan dirinya, setelah dia keluar dari tempatnya untuk bergabung bersama kalian, maka lebih baik biarkanlah dia sejenak saat ini. Toh, dia orang yang terhormat dan dilindungi di tengah kaumnya. Ka'ab menuturkan, kami berkata, kami sudah mendengar apa yang engkau sampaikan. Lalu dia berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, putuskanlah apa yang engkau sukai bagi diri engkau dan Rabb engkau. Jawaban ini menunjukkan semangat, hasrat yang menggelora, keberanian, iman dan ketulusan dalam mengemban tanggung jawab ini, serta menanggung apapun akibatnya di kemudian hari. Setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan segala sesuatunya hingga selesailah proses bai'at itu. Qausul bai'at. Al-Imam Ahmad meriwayatkan masalah ini secara rinci dari Zabir. Ia berkata, kami berkata, wahai Rasulullah, untuk hal apa kami berbai'at kepada engkau? Inilah qausul bai'at yang disampaikan Rasulullah SAW. Pertama, untuk mendengar dan taat tatkala bersemangat dan malas. Kedua, untuk menafkahkan harta tatkala sulit dan mudah. Tiga, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Empat, untuk berjuang karena Allah dan tidak merisaukan celaan orang yang suka mencela. Lima, hendaklah kalian menolong jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Dalam riwayat Ka'ab, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Ishaq tentang qausul yang terakhir, di dalamnya juga disebutkan, Ka'ab berkata, lalu Rasulullah SAW berbicara, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, dan menyebutkan harapannya untuk Islam. Kemudian beliau bersabda, aku membaiat kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Kemudian Al-Bara' bin Ma'rur memegang tangan beliau dan berkata, benar, demi yang mengutus engkau dengan benar, kami benar-benar akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Maka baiatlah kami wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah orang-orang yang mahir dalam perang dan mengepung musuh. Kami mewarisinya sejak dahulu. Abul Haisam bin At-Tayhan menyela perkataan Al-Bara' yang masih berbicara dengan Rasulullah SAW dengan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami ada orang-orang selain kami, Yahudi, ada hubungan persahabatan. Jika kami memutuskan hubungan itu dengan mereka, apakah ada kemungkinan jika Allah sudah memenangkan engkau, lalu engkau pergi meninggalkan kami? Beliau tersenyum, lalu bersabda, darah dengan darah, kebinasaan dengan kebinasaan. Aku adalah bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku memerangi siapapun yang memerangi kalian, dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian. Pelaksanaan bai'at. Setelah ada penetapan qausul bai'at secara mantap, maka dimulailah pelaksanaan bai'at dengan cara berjabat tangan. Jabir berkata setelah menuturkan apa yang disampaikan As'ad bin Jurarah, mereka bertanya, wahai As'ad, demi Allah, ulurkanlah tanganmu. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan bai'at ini dan tidak akan membatalkannya. Pada saat itulah As'ad bisa mengetahui seberapa jauh kesiapan mereka berkorban demi meniti jalan Islam ini. Dia pun menjadi mantap karenanya. Dengan kedudukan As'ad menjadi da'i yang ulung bersama Mus'ab bin Umair, maka secara otomatis dia pun dinobatkan sebagai pemuka agama bagi orang-orang yang menyatakan bai'at tersebut. Dan dia pula yang pertama kali menyatakan bai'at. Menurut Ibnu Ishaq,
Bani An-Nazar menganggap Abu Ummamah As'ad bin Zurarah adalah orang pertama kali yang mengulurkan tangannya untuk dibaiat. Setelah itu barulah dilakukan baiat secara umum. Jabir menuturkan, lalu kami yang laki-laki bangkit menghampiri beliau secara bergiliran. Lalu beliau membaiat kami dan berjanji akan memberikan surga kepada kami. Sedangkan baiat terhadap dua wanita yang ikut hadir pada saat itu hanya dengan perkataan semata. Karena Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah berjabat tangan dengan wanita lain mahram. Setelah proses baiat usai, Rasulullah SAW meminta menunjukkan 12 orang agar menjadi pemuka bagi kaumnya masing-masing. Mereka inilah yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kausul-kausul baiat itu. Untuk itu beliau bersabda, tunjuklah 12 orang di antara kalian untuk menjadi pemimpin bagi kaumnya dan bertanggung jawab terhadap mereka. Seketika itu pula mereka menunjuk 12 orang pemuka, 9 orang dari Khazraj dan 3 orang dari Aus. Mereka adalah pertama As'ad bin Zurarah bin Ads, 2 Sa'ad bin Ar-Rabi' bin Amr, 3 Abdullah bin Rawaha bin Tha'labah, 4 Rafi' bin Malik bin Al-Azlan, 5 Al-Bara' bin Ma'rur bin Sahr, 6 Abdullah bin Amr bin Haram, 7 Ubadah bin As-Samit bin Qais, 8 Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim, 9 Al-Munzir bin Amr bin Kunais, 10 Usaid bin Khudraid bin Samma, 11 Sa'ad bin Khaythamah bin Al-Haris, 12 Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zubair. 3 orang terakhir dari Aus setelah jelas menunjukkan mereka, Rasulullah SAW menyumpah mereka secara khusus sebagai para pemimpin yang mempunyai tanggung jawab sendiri. Beliau bersabda kepada mereka, kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pemuka kaum kalian dan keadaan mereka sebagaimana yang dilakukan Al-Hawariyun terhadap Isa bin Maryam. Dan aku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kaumku. Mereka menjawab, baik. Setelah proses baiat yang mengukuhkan ikatan janji ini usai, dan selagi mereka dicekam rasa takut kalau kejadian ini diketahui orang lain, tiba-tiba ada salah seorang pemimpin dari musyrikin yang mengetahui kejadian tersebut. Untungnya hal itu terjadi pada saat-saat terakhir pelaksanaan baiat, sehingga dia tidak sempat membocorkan kepada para pemimpin Quraisy. Selagi mereka masih berada di bukit, orang musyrik itu berteriak di suatu tempat tinggi, wahai orang-orang yang berada di dalam rumahnya, apakah kalian menghendaki Muhammad dan orang-orang yang keluar dari agamanya berkumpul bersamanya? Mereka telah berkumpul di tempat pengembalaan kalian. Rasulullah SAW bersabda, ini adalah krisis Aqabah. Demi Allah, wahai musuh Allah, aku benar-benar akan menanganimu. Lalu beliau memerintahkan agar mereka kembali lagi ke tenda mereka masing-masing. Tatkala mendengar seruan orang musyrik tersebut, maka Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, demi yang mengutus engkau dengan benar, jika engkau berkenan, besok kami menghabisi penduduk Mina dengan pedang-pedang kami. Beliau bersabda, kami tidak diperintahkan untuk itu. Kembali saja ke tenda-tenda kalian. Maka mereka pun kembali ke tenda masing-masing dan tidur. Orang-orang Quraisy terguncang gundah dan gelisah setelah mendengar apa yang terjadi malam itu. Mereka menyadari sepenuhnya akibat lebih jauh dari baiat tersebut bagi diri dan harta mereka. Selagi matahari belum terbit, para utusan Quraisy yang terdiri dari pemuka dan pemimpin Mekah mendatangi tenda-tenda penduduk Yathrib untuk meminta kejelasan mengenai masalah ini. Wahai orang-orang Khazraj, kami mendengar kalian telah menemui rekan kami dan meminta agar dia pergi dari sisi kami.
dan kalian juga telah berbaiat kepadanya untuk memerangi kami. Demi Allah, jika ada orang yang paling kami benci dari kalangan Arab selain daripada kebencian kami kepada kalian, andaikan sampai meletus peperangan antara kami dan kalian. Karena orang-orang musyrik Khazraj tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, karena baiat dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada tengah malam buta. Maka mereka pun bersumpah demi Allah dan berkata, itu sama sekali tidak terjadi dan kami pun tidak mengetahuinya. Akhirnya para utusan Quraisy itu menemui Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah diberitahu, Abdullah bin Ubay berkata, ini bohong, ini tidak mungkin terjadi. Kaumku tidak mungkin berani bertindak secara lancang melangkahi diriku. Apapun yang dilakukan kaumku di Yasrib tentu akan meminta pendapatku. Sedangkan orang-orang yang sudah masuk Islam hanya bisa saling adu pandang, saling diam dan membisu. Tak seorang pun di antara mereka berkata sepatah kata pun untuk menyanggah atau mengiyakan. Maka para utusan Quraisy itu percaya saja apa yang dikatakan penduduk Yasrib yang musyrik. Lalu mereka pulang dengan tangan hampa. Para utusan Quraisy kembali dengan membawa tanda tanya antara percaya dan tidak percaya terhadap kabar ini. Oleh karena itu mereka terus mencari, menyelidiki, sehingga merasa yakin bahwa kabar itu memang benar dan baiat benar-benar telah dilaksanakan. Namun hal ini terjadi setelah orang-orang menunaikan haji sudah mulai pulang ke negerinya masing-masing. Maka para penunggang kuda dari Quraisy segera mengusir semua penduduk Yasrib agar segera pulang. Tapi hal ini tidak banyak berarti, karena waktunya sudah berlalu sekian lama. Tatkala melihat Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr, mereka segera mengusirnya. Namun niat ini mereka urungkan karena Al-Munzir lemah. Mereka melepaskannya. Sebaliknya mereka langsung memegang Sa'ad, mengikat tangan dan lehernya dengan tali kengkang, lalu menyeret dan memukuli tubuhnya serta menarik-narik rambutnya hingga masuk Mekah. Tak lama kemudian Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb bin Umayyah datang membebaskan Sa'ad dari penyiksaan mereka. Karena dulu Sa'ad pernah memberikan jaminan keamanan kepada kafilah dagang mereka tatkala melewati Madinah. Selagi orang-orang Ansor sedang berembuk tentang nasib Sa'ad yang tidak muncul-muncul dan mereka sepakat untuk menyusulnya, tiba-tiba dia pun muncul di hadapan mereka. Akhirnya mereka semua tiba di Madinah dengan selamat. Begitulah kisah Bai'at Aqabah kedua yang juga dikenal dengan istilah Bai'at Aqabah Kubro. Bai'at ini berjalan mulus dengan mencerminkan rasa cinta, loyalitas, tolong-menolong sesama orang-orang mukmin, kepercayaan, keberanian, dan keteguhan dalam meniti jalan ini. Penduduk Yasrib yang beriman merasa sangat kasihan terhadap nasib saudaranya sesama mukmin yang lemah di Mekah dan benar-benar marah terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Rasa cinta benar-benar merasuk ke dalam sanubari sekalipun mereka berjauhan. Perasaan ini tumbuh bukan karena apa-apa, tapi karena dorongan rasa iman kepada Allah, Rasul, dan kitabnya. Ini adalah iman yang tidak akan pernah pudar sekalipun harus menghadapi kekuatan orang-orang yang zalim. Ini adalah iman yang apabila anginnya sudah berhembus, tentu akan mendatangkan keajaiban dalam keyakinan dan tindakan. Dengan iman seperti inilah orang-orang muslim mampu menorehkan kehebatan dalam lembaran zaman dan meninggalkan jejak yang abadi tanpa ada tandingannya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Alhamdulillah, sahabat Lentera Kisah, semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan sahabat Lentera Kisah untuk haji dan umroh serta mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.